Kita bawa dupa Ratu Melanting, tulisannya di situ dupa Ratu Melanting karena didhawuhi eyang-eyang para leluhur. Ternyata dupa Ratu Melanting itu memang ada khusus nanti terkoneksi dengan spirit. Ya seperti dulu waktu kita tahu-tahu ada yang rawuh dari Bali, namanya Begawan Sanjiwani. Dan anehnya langsung meletakkan dupa merek tulisannya tuh Sanjiwani. Aku Begawan Sanjiwani gitu. Terus jadi saya seperti ditunjukkan kalau kita mau mengontak Begawan Sanjiwani itu bisa melalui pertanda khusus berupa dupa Sanjiwani. Dan Sanjiwani itu bagus banget untuk pengobatan. Maka nanti kita juga sarankan untuk panjenengan kalau di rumah bagi yang sakit ya itu sering-sering menyalakan dupa Sanjiwani. Saya tadinya nggak tahu ilmu seperti ini ada. Mosok ada dupa ini khusus terkoneksi ini kok kayaknya lebay banget itu kan. Saya kan nggak gampang percaya orangnya kalau tidak membuktikan langsung. Belinya online karena banyak. Saya ada, sebentar saya tunjukkan ya. Di online ada, di seperti ini. Sanjiwani. Nanti difoto, ya. Nanti saya taruh di sini kalau mau difoto jadi seperti ini, ya. Ini dupa Sanjiwani. Dan ternyata Begawan Sanjiwani ini memang ada bener. Saya sampai 2 kali ketemu. Nih kalau nanti mau difoto. Oke, ternyata Begawan Sanjiwani itu ada bener. Saya ketemu yang pertama itu di Pancoran Sapto Gangga. Jadi Pancoran Sapto Gangga atau Sapta Gangga di bawahnya Pura Tombowaras di Tabanan, Bali, Kecamatan Penebel. Itu pertama kali ketemu di sana. Di situ kan setiap pancoran ada nama. Yang pertama itu Sanjiwani, terus beberapa nama lagi, kemudian ada ketujuh Pasopati. Di urut itu sebenarnya dewa yang dicantumkan namanya itu ternyata saya sudah 4 dewa yang akhirnya bisa bertemu. Saya dulu kan awalnya memang belum bisa percaya ya, apakah dewa itu ada bener apa cuma mitologi. Ternyata ada bener. Dan yang namanya Sang Hyang Wenang seperti dalam kisah dalam cerita wayang itu menjadi bapaknya Bathara Guru dan Sang Hyang Semar Ismaya. Itu juga dulunya ngira ini mungkin cuman dongeng atau mitologi Jawa. Masa ada. Ternyata setelah pertama kali bertemu dengan Sang Hyang Wenang di Pura Pucak Mangu, saya menyaksikan benar. Bahkan para dewa yang lain pun sungkem menghormat itu. Dan para leluhur agung yang waktu itu ikut juga menyertai kita, semua hormat lebih. Ya saya jadi tahu levelnya Sang Hyang Wenang itu seperti kalau saya istilahkan ya dewanya para dewa. Romo, saya akan yang lain silakan. Kalau Romo berdua, saya ada. Yang lain cuma surumnya di sini. Ya, mungkin 3 bisa 4. Ketabuhan. Jantung. Master gitu.
Jadi Romo ini sudah dimintan di sini ya, disucikan Romo. Tadi ya pakai ya, supaya menegakkan ajaran-ajaran Nusantara. Terus maksudnya biar sampai mereka itu nanti Pencerahan. iya pencerahan, tapi nanti bahasa Indonesia. Ini bukan sembarangan pemangku tahu. Nah, ini termasuk mungkin dia hanya utusan sebagai dari saksi, Tuhan. Iya. Supaya dia melakukan seperti itu. Nah, itu ada semacam perintah itu. Karena Hindu ini kan bangkit. Iya. Karena ajarannya Iya. termasuk diakui oleh Tuhan. Iya. Dianugerahi oleh Tuhan. Iya. Maka itu saya harus melakukan detik ini harus semacam ini. Iya. Ya moga-moga semua atau perempuan, laki perempuan yang hadir pada waktu hari ini. Iya. Biar dianugerahi kemakmuran, kelancaran di bidang rezeki. Iya. Dan semuyup keingkupan menyatu. Kenapa harus menyatu? Kita harus menyatu. Iya. Biar orang dua ketiga itu tidak bisa masuk, bahkan dia itu harus diikat. Iya. Diikat dengan cara kebaikan. Iya. Ya mungkin menikah sih. Iya, intinya ini tadi kan pemangku sudah langsung dapat petunjuk Iya. untuk melakukan yang seperti ini kan. Sebelumnya kita belum pernah tahu. Terus terang upacara ya sekedar upacara seperti biasanya. Ini tadi ada pewinten ya. Iya. Ya. Dalam Terus ini arti bukan semuanya memakai sesajen. ya. Karena lanturan syair itu udah mengandung sari-sarinya weda, Iya. ajaran-ajaran. Pak siapa namanya tadi? Bapak Sabdo Langit. Iya. Jalan. Itu lanturan syair itu udah luar biasa, maka dari itu dia membijaksanai apa yang dimaksud. Ya. Langsung saya diajak ke utama lalu mengantap Tuhan yang Maha Kuasa, termasuk dewa yang bersemayam di Besakih yang pertama. Iya. Itu yang empat pintunya itu, begitu Brahma, begitu Sankara, Meru Tumbang 11, begitu Tumbang 5, atau Tatsai, atau penulisan. Iya. Itu terakhir ini naik turunnya Sabda Petalo antara Sabda Dewata atau Trimurti atau di peragaan putus Iya, pendeta. iya. Nah, itu karena ini saya suruh sungkem di Sang Hyang Paspati, karena Sang Hyang Paspati ini senjatanya zaman kerajaan itu sampai mengalahkan Raja Belanda. Ya, ya. Sampai sekarang pun sinar sucinya masih sampai nyampe ke langit. Iya. Termasuk Malaysia, dataran Cina itu udah. Seperti tadi di sini di pemujaan termasuk 4 umat. Kristen, sejenis Kristen apa itu? Buddha, Muslim. Muslim Multi juga. agama, Iya. multi kepercayaan Iya. gitu ya. Karena itu udah dipanggil, Iya. panggil tuh dengan feelingnya sendiri. Karena saya tidak bersekolah, hanya segitu kemampuan saya berucap atau menyampaikan ajaran hanya sedikit. Jadi maaf seperti dia menyaksikan pengukuhan. Iya, karena Kan gitu nih jerungnya. Remo yang ibunya itu kan udah menari. Karena menari itu udah diterima oleh alam gaib atau dalam alam dewata. Iya. Udah diterima, maka itu gerakan itu ada. Oh ya. Terus ini, Coba kita cuma bisa melihat gerakan aja. Tapi rasanya itu kan pribadinya merasakan kurang muka-muka mulai detik ini. Biar ada pancaran-pancarannya di antara pengikut-pengikutnya dan sampai puas dari Sabang. ya begitu harapan. Seandainya ucapan saya salah atau pelaksanaan saya salah, saya di sini saya tidak luput mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya karena saya tidak berpengalaman di bidang itu. Om Santi. Boleh sekali lagi ini yang terakhir pertanyaan, kira-kira
pertanda akan bagaimana ini kok sampai Pak Mangku tadi dapat langsung petunjuk, langsung dilaksanakan, itu kira-kira pertanda apa? Itu tandanya kalau menurut saya pancaran-pancaran sinar sucinya sampai Sabang, sampai Merauke, siapapun mesti menyatu ke jalan ini, cepat atau lambat mesti jadi pengikut Romo. Ya, Om Sidirastu Tata Sasya. Terima kasih atas semua penjelasannya. Mudah-mudahan ini tadi ada bisa berguna untuk semuanya. Ya. Nusantara bangkit. Bahkan yang berbakti kepada Romo dan Ibu dan semua yang berbakti kepada leluhur Nusantara. Terima kasih. Jadi guru yang memberikan penjelasan, Ibu hanya menyaksikan. Sebelumnya kan saya kenal di Semeru, ketemu Begawan Pasopati. Itu dewa senior di antara 9 dewata Nawasanga. Itu yang paling senior Begawan Pasopati. Istilahnya sesepuhnya dewa. Ternyata ada yang lebih tinggi dari itu, yaitu Sang Hyang Wenang. Pertemu pertama kali Sang Hyang Wenang di Puncak Mangu, pura luhur Puncak Mangu, dan yang kedua itu baru seminggu yang lalu. Kira-kira hari Jumat waktu itu kalau nggak salah, malah siang sore. Kemudian hari Minggunya kita pelukatan, malamnya kita ke Ponorogo itu. Nah ini kalau sedulur-sedulur ada yang perlu menerapi diri di rumah, kita sarankan untuk membakar dupa Sanjiwani. Ya sambil berharap beliau kerso rawuh memberi pengobatan. Sekarang saya bakar satu di sini. Ini memang tidak setiap pagi, tidak setiap hari kita bakar. Hanya di saat-saat tertentu saja. Aromanya memang lain dari yang lain. Saya sini ya, sekaligus saya mau minta, monggo kita pejam mata semuanya, hening aneng-eneng dosa yang Begawan Sanjiwani. Saya haturkan dupa Sanjiwani sebagai sarana untuk memohon kepada Begawan Sanjiwani. Kerso nyarirani piyambak berkenan untuk menangani langsung saudara-saudara saya yang hari ini hadir untuk mengikuti pelukatan, terutama bagi yang sedang mengalami sakit yang bersifat medis maupun non-medis. Saya mohon Eyang Begawan Sanjiwani berkenan untuk menangani secara langsung. Mohon supaya diberikan kekuatan dan kesehatan kepada saudara-saudara saya semua yang nanti ikut melukat. Karena kebetulan pada hari ini memang cukup banyak saudara-saudara yang sangat butuh dibantu, ditolong kesehatannya karena sedang mengalami tidak enak badan, sakit yang ringan sampai yang serius. Saya mohon Begawan Sanjiwani berkenan untuk menangani langsung. Dan sebelumnya kami sampaikan, ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga semua ini menjadi cara, menjadi perantara anugerah agung Gusti ingkang akarya jagat. Jumbuh kang ginayuh, sembodo kang sinedya, dadi ingkang tansah pinuji, sehat seger waras kados Dewi Jaya-jaya Wijayanti. Nggih, cukup. Ini sambil menunggu jam berangkat, nanti jam 9:30, monggo bisa ngambil teh sama nyamian di depan, dibawa ke sini saja. Kita mau lanjutkan membahas sesuatu sambil mungkin kalau ada pertanyaan, tapi monggo sambil minum dan ada makanan-makanan ringan, monggo. Ayo Mbak, tolong dibantu edarkan, monggo. Mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai acara nanti, monggo. Kalau ada yang sekiranya perlu ditanyakan. Dupa Sanjiwani. Untuk Sanjiwani terutama bagus banget untuk terapi pengobatan. Dan kalau memang kita bejo atau beruntung, bisa saja Begawan Sanjiwani rawuh langsung untuk mengobati. Makanya tadi juga kita suwun supaya nanti khusus
bisa menangani langsung untuk pengobatan. Selain nanti di sana juga ada, yang jelas ada para bidadari itu yang selalu menangani langsung itu kan Dewi Wulandadari, garwa Eyang Getas Pandowo. Ki Ageng Getas Pandowo itu putra dari Bondan Kejawan atau cucu Ki Ageng Tarup, atau ayahnya Ki Ageng Selo. Itu punya garwa entitas bidadari namanya Eyang Wulandadari. Terus satu lagi yang juga selalu rawuh untuk memberikan pangestu itu saat kita melukat itu Eyang Dewi Luhito atau Dyah Luhito. Beliau yang menurunkan raja-raja Mangkunegaran. Jadi masing-masing memang ada, walaupun kalau ditarik ke atas ini mami. Ada yang belum pernah lihat atau ketemu. Ini istrinya sama apa? Oh, kawannya ya. Jadi besok masih pada liburan di Jogja nggih? Ya selama masih liburan monggo kalau nanti mampir sini. Nanti kita terapi, kita cas nganggo energi. Ini tadi tak suwunke, mudah-mudahan nanti yang Begawan Sanjiwani juga kerso nyari rani piyambak ngobati, karena ini hari ini kan memang banyak yang ya boleh dikatakan cukup serius sakitnya. Jadi kalau kita juga memohon ada andil langsung dari yang ahlinya, itu kan efeknya lebih bagus. Mandi nanti belum cukur kuncung gelung kan, yang belum ya cukur kuncung gelung, kalau yang sudah tidak perlu, karena cukur kuncung gelung hanya sekali seumur hidup. Jenengan kan sudah, yang jenengan kan belum Mbak, ya nanti cukur. Kalau memang sangat parah, tapi kan kayaknya jarang banget. Yang ininya belum harus di tempat lain, tapi ya satu kali saja sudah cukup. Biasanya kalau memang parah banget. Pertanyaannya itu kan intinya, jika kita membuat bancaan weton, tetapi anak yang kita bancai weton itu anak angkat, dan bahkan mungkin nggak diketahui ibu kandungnya siapa. Nah ini yang perlu kita pahami dulu, bahwa ketika kita mengangkat anak dengan kadar ketulusan yang luar biasa, yang seperti ibu kandung sendiri, jadi ketulusan itu yang akan mengubah segalanya. Bahkan yang namanya sambungan genetika atau ibu kandung, kalau memang sudah membuang, mengabaikan ya, atau sudah melepaskan, ya itu nanti hanya sekedar hubungannya itu secara biologis, tetapi secara spirit bisa saja terputus. Nah biasanya yang namanya orang tua angkat yang sudah sepenuhnya menyayangi anak, tak ubahnya anak yang keluar dari rahim sendiri, darah daging sendiri, itulah yang kita sebut sebagai anak yang lahir dari kembang telenging hati atau dari kedalaman hati. Nah itu yang kemudian bisa menjadi berubah hubungan spiritualnya langsung kepada ke orang tua yang mengangkat. Jadi ketika kita tidak tahu siapa sesungguhnya nama ibu kandung, ya kita menggunakan nama ibu yang mengangkat, karena itu adalah ibu roh sejatinya, ibu spiritnya. Memang kalau dalam ilmu Jawa kan kita menyebutnya ibu kandung itu sebagai password supaya kita terkoneksi langsung dengan pamomong atau yang gaibnya. Karena kalau ada ibu kandungnya tapi kita tidak menyebut, itu nggak bisa terkoneksi, gelap, blank. Begitu kita menyebut nama ibu kandung dengan benar, tidak salah sebut, nyambung. Tapi kalau salah sebut, huruf I jadi A, huruf A jadi U, itu bisa nggak nyambung. Makanya ada yang namanya password gaib, itu nama yang bersangkutan yang kita bancai weton dan nama ibu kandung. Itu karena apa? Ya ada gen yang namanya mitokondria. Mitokondria itu hanya diturunkan oleh sang ibu. Jadi manusia sejagat raya,
isi planet bumi. Yang menyebarkan ini ya DNA mitokondria dari sang ibu. Kalau dari sang bapak nanti putus ke anak, putus. Tetapi yang terus nyambung bahkan sampai 1000 generasi tetap ada DNA-nya hidup itu ya mitokondria. Dan orang Jawa menyebut nama ibu itu sebagai password gaib untuk mengarahkan, membidik sasaran siapa yang kita doakan, siapa yang kita ritual, supaya tepat sasaran yang kita bidik pakai passwordnya itu nama yang bersangkutan dan nama ibu kandung. Loh kok bisa secanggih itu orang Jawa gitu. Ya memang ilmu Jawa itu memang canggih banget sebenarnya. Cuman yang kadang sering diejek orang zaman sekarang yang bodoh, yang tidak paham. Biasanya kan gampang ejek. Aslinya ya sebenarnya sangat permono waskito, sangat awas karena melihatnya tidak hanya menggunakan nalar pikiran dan mata visual, tetapi juga menggunakan jiwa yang bisa berpikir atau kita telaah, dan menggunakan mata batin, bukan hanya mata visual. Mata batin kalau tajam ya ketajamannya jauh melebihi mata visual. Makanya ilmu Jawa, spiritual Jawa itu bisa menembus dimensi gaib sampai tataran yang sangat tinggi, bahkan bisa lintas periode waktu. Bisa periode past life sampai ke present, kemudian sampai ke future. Jadi sangkaning dumadi awal mulane, terus sangkan paran dumadi. Jadi dulu waktu awal mula kita ada sampai kemudian nanti seperti apa, itu bisa di-track tuh kalau dengan menggunakan ilmu Jawa. Memang kadang ada pertanyaan yang sifatnya itu menggelitik. Romo, apakah kan biaya bacaan weton itu nggak sedikit? Ya betul nggak sedikit, karena memang untuk sekarang kita contoh aja untuk beli pisang sanggan itu kan setangkep itu paling murah 200-300 ribu, karena harus yang tada hujan, yang menghadap ke atas, dan betul-betul pisang raja yang tua di pohon. Tidak boleh yang hanya diperam pakai karbit atau apa, nggak boleh. Itu nanti ditolak oleh Pak Momong, nggak mau. Belum kalau kita beli sayuran itu untuk satu bancan itu ternyata diam-diam kok ya tembus 100 lebih untuk berbagai macam sayuran. Kemudian ada buah-buahan jajan pasar itu ya bisa sampai 300-an ribu. Belum telurnya, belum berasnya, belum nanti yang melaksanakan bancaan itu kalau orangnya memang berat keadaannya, semua yang ngewangi proses itu akan capek semua, seperti tersedot energinya, otot tulangnya sakit. Ya sekarang kalau kita evaluasi seperti itu, wah kok ya ternyata pekerjaan ini berat banget, bahkan melibatkan resiko, bukan hanya resiko lahir, tapi juga resiko batin. Nah kalau ditanya siapa yang mau menanggung resiko batin, resiko lahir, belum lagi kalau nggarap tumpeng hitam, tumpeng cemeng, itu langsung kita benturan dengan gaib yang menyerang seseorang. Biasa kadang mami ini keluar darah di hidung, punggungnya dihantem sampai cedera, sampai jalan kaki pincang. Lagi apa? Lagi nggak enak, emosinya. Itu karena kita mau nggarap. Salah satu peserta yang akan saya mandiin pasti ada yang ganggu, jadi kita sudah diganggu seperti ini, emosinya diganggu, digoda. Dasarnya sudah capek kan, dawuhnya mepet-mepet karena mau suruh aku mesti nyetar ke sana gitu lah, terus modalnya capek. Jadi kalau tahu kondisi yang ikut, Mas Rosi ikut, apa kemarin di Astana. Jadi kalau tahu sesungguhnya seperti apa proses ini, kita berat sekali. Tato-teto itu ajaib lagi, itu dari 7 mata air itu rasanya beda, padahal satu lingkungan. Itu kan ya jadi pasti salah satu ini ada yang lucu. Sebelum kita melaksanakan proses ini ya indikatornya seperti itu. Jadi gaib yang jahat yang dilakukan oleh seseorang untuk mengganggu salah satu, salah dua, salah tiga dari panjenengan itu sudah melakukan perlawanan, bahkan bisa sejak tadi malam sudah melakukan perlawanan. Berangkat ke sini sopo? Ada nggak? Ada yang malas untuk berangkat? Iya. 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 Sudah melakukan perlawanan supaya gagal. Supaya gagal. Nah, ini Novia nih, ada satu lagi yang kemarin
bisa sekarang saya lupa WA, dia nggak ada. Baru Kadang-kadang aku nggak mau cerita gini ya. paham, oh ternyata ini ya sangat rumit. Tapi sesungguhnya saya hanya ingin Makanya kalau Eyang Dewi Luhito itu pesan, beliau kan dawuh untuk menggunakan tempat itu untuk menolong banyak orang. Ya kita laksanakan. Tapi beliau juga pesan, sekalipun hanya satu orang yang ikut, harus tetap dilaksanakan. Jadi kita tidak pernah mikir mau yang ikut berapa, nggak pernah mikir. Cuman yang kita batasi, jangan sampai kebanyakan. Selain nanti ritualnya lama, bisa saja nanti bisa sampai malam. Terus armadanya juga nanti mesti 2 atau 3. Nanti repot karena medan berat untuk mengurangi resiko dan supaya kita menangani itu lebih intens. Kita menangani 17 orang sekaligus sama menangani 7 orang, ya jauh bisa lebih intens 7 orang. Kita ingin kualitas yang lebih bagus. Maka kadang kita ada sarankan untuk split ke hari lain. Atau kadang ada yang memilih, wah kalau gitu saya pengen yang privat karena saya sekeluarga 3 orang, 5 orang, ya monggo enggak apa-apa. Nanti kita cari waktu yang masing-masing itu bisa ada titik temu di waktu yang sempat semua. Kita atur rembugan lah gitu. Ada seperti itu. Nah ini kalau untuk yang peserta yang paling minim kita nggak pernah membatasi. Ya paling minim 1 itu. Kecuali tidak ada kita nggak adakan, tapi kalau selama masih ada walaupun 1 orang harus kita laksanakan. Sama, rampenya sama. Jadi kita tidak pernah, kita tidak pernah memikirkan 1 orang itu berangkat, tetap berangkat malah kali ini sudah makan siang, kita lapar kok, akhirnya mampir lagi. Berarti kalau dihitung dananya sudah. Kita tidak pernah memikirkan yang namanya untung rugi, pakai rumus ekonomi itu tidak bisa. Karena apa? Yang namanya dharma itu rumusnya beda dengan rumus bisnis. Kalau rumus bisnis, seperti ini kita nggak akan mau. Saya lebih baik nggarap pekerjaan dari Kaltim. Yang 1 jamnya 500.000. Kalau saya mengerjakan waktu saya luangkan 6 jam kan sudah bisa terhitung berapa sehari. Kalau saya mikir bisnis saja seperti itu. Tapi kan kita ini juga konsekuen. Karena leluhur percaya memberikan berbagai macam ilmu untuk menolong banyak orang, untuk memuliakan, membantu orang meraih hidup yang mukti wibowo. Kalau kita sanggup menerima ilmunya, ya kita harus konsekuen mengalokasikan hidup kita, mendedikasikan hidup kita ya berguna untuk banyak orang. Kalau kita memang tidak siap untuk itu, ya tidak usah. Kita tolak saja, wah Eyang saya tidak sanggup. Sudah, saya pengennya untuk bisnis. Nah, oh saya sanggup Eyang, tapi bagaimana kalau untuk bisnis? Nggak boleh. Ya kalau untuk bisnis saya nggak mau. Kalau saya 1 orang saya nggak mau kalau nggak ngani 3 juta misalnya. 1 orang 3 juta saya karena ini resiko nyawa, resiko apapun itu berat. Itu bisa masuknya ke lahan bisnis. Kalau masuk ke lahan bisnis apa yang terjadi Mas? Dharma kita hilang. Ya kita memilih, kita ini mau bisnis dapat uang, apa kita memilih dharma, tapi resikonya juga besar. Tapi manfaat dari dharma jauh berlipat ganda lebih besar dari pertimbangan atau prinsip bisnis. Karena kita bisa saja ngunduh itu berpuluh kali lipat juga kebaikan yang kita tidak tahu seperti apa semesta ini mengatur. Saya kadang ada pertanyaan yang menggelitik, Romo, kenapa nggak dibantu saja orang yang pada miskin nggak punya dana untuk mengeluarkan melaksanakan bancaan weton. Nanti kalau mereka sudah kaya tinggal mereka bayar ke Romo 70 juta atau berapa. Nah itu seperti itu logikanya bakul duren, bakul pitik. Saya tidak mau pakai logika yang semiskin itu kan logika yang sangat miskin. Saya selalu diajarkan untuk jadi orang itu kaya hati, supaya kaya ilmu dan nanti yang namanya harta itu sudah mengikuti. Saya tidak mau seperti itu. Wong orang yang mau presidir, mau CEO perusahaan besar, sama kok kita tidak pernah membuat aneh-aneh pengganti itu nggak pernah. Saya juga sudah ratusan kali membuat bancaan weton tanpa ada pengganti biaya, itu kita ikhlas kita untuk bantu orang. Kita udah ratusan kalau dihitung. Bukan omon-omon artinya, tapi kita udah melakukan semua itu.
Tumpeng cemeng sudah berkali-kali kita bantu orang tanpa kita pungut sepeser pun. Puji syukur untuk tumpeng hitam atau tumpeng cemeng, puji syukur bisa efektif. Cuma kalau untuk yang bancan weton itu kita memang mengevaluasi yang terjadi apa Mas ketika kita membantu orang-orang secara umum ya, bukan anak kita. Kok efeknya beda? Kalau kita bisa mengevaluasi itu mungkin efeknya ya paling hanya 20%, 25%. Berbeda ketika seseorang itu mengeluarkan biaya sendiri. Efeknya besar, tapi kalau nggak mengeluarkan biaya sendiri kok kayaknya nggak. Mungkin di sini prinsipnya dari bancan weton itu, orang yang melakukan bancan weton itu supaya melakukan dharma atau sedekah. Sedekah itu nanti ada dua arah, ada dua dimensi. Sedekah yang sifatnya spiritual itu kepada yang namanya ngupai sik momong. Sik momong itu diupai, pamomongnya siapa? Ya ada kakang kawah, adi ari-ari, sedulur papat keblat, ada pancer guru sejati, dan ada Nyai Slamet, Kiai Slamet, Nyai Among, Kiai Among, Nyai Biru, Kiai Biru, Nyai Jogorogo, Kiai Jogorogo. Semua itu adalah leluhur yang intensif momong kita. Kenapa kita harus ngupai? Ya masa kita ini sebagai manusia harus nyadong, harus ngere terus posisinya menjadi orang miskin yang selalu nyadong butuh pertolongan, kan enggak. Kita ini harus menjadi pribadi yang merdeka lahir batin, yang tangannya bisa telungkup memberi. Itu namanya urip kita itu murup. Kalau seperti ini urip kita itu mengharapkan diurupi uang. Kita enggak menjadi pribadi yang merdeka, tapi pribadi yang selalu tergantung oleh apapun siapapun dan selalu mengemis. Enggak boleh. Dalam spiritual Jawa harus menjadi pribadi yang merdeka. Jadi mandiri yang pribadi, uripe iso murup, hidupnya penuh dharma. Nah, ketika kita melaksanakan bancan weton, kita membalas kebaikan. Kita kan sama aja berhutang budi baik kepada kekuatan pamomong selama ini. Tapi kalau kita cuekin, kita abaikan, banyak kasus yang para pamomong itu meninggalkan karena diarahkan, dibimbing, cuek. Orangnya nggak peka, raganya nggak bisa menerima advice, nggak bisa menerima sinyal, bimbingan, arahan dari para kekuatan pamomong. Akhirnya jeleh meninggalkan si ragawi ini. Akhirnya apa yang terjadi? Banyak kan anak-anak remaja sampai tua disoriented, hidupnya brutal, amburadul, sangat kacau. Itu banyak sekali. Karena apa? Itu biasanya orang sudah ditinggalkan pamomong. Nah, ketika kita melaksanakan bancan weton, kita melakukan sedekah. Sedekahnya dua arah, kepada para pamomong sebagai bentuk balas budi kita, tanda terima kasih kita, dan satu lagi kita lakukan sedekah itu kepada orang-orang yang membutuhkan dan tepat sasaran. Oleh sebab itu bancan weton itu kita bagikan ke para abdi dalem. Apa hanya abdi dalem? Ya enggak, ada juga yang ke panti asuhan. Cuma kalau pertimbangan kita abdi dalem ini tidak bisa diabaikan. Kita harus berikan prioritas. Karena apa? Abdi dalem itu kan orang yang sangat tulus, melindungi, membantu, merawat makam, menjaga makam, dan itu hubungannya dengan leluhur agung. Makanya kalau kita sedekah kepada abdi dalem, nanti yang berterima kasih ternyata para leluhur yang makamnya dijaga. Kita dapat pengestu langsung dari leluhur agung yang dimana kita selalu merawat para abdi dalem. Kita ganti dirawat para leluhur agung. Panjenengan semua yang melaksanakan bancan weton ganti dirawat, dijaga para leluhur agung. Makanya efeknya dahsyat sekali di situ. Beda kalau kita bagikan ke jalanan, kira-kira orang yang kita bagi itu sebenarnya nggak kurang makan, wis makmur. Efeknya beda. Jadi kenapa kita sedekah harus tepat sasaran? Karena kalau tidak tepat sasaran seperti nguyai segoro, menabur garam ke laut, apa efeknya? Seperti menyiram air di atas pasir, langsung bablas, hilang, nggak ada bekas. Tapi kalau kita menyiramkan semua sedekah, menaburkan garam itu kepada orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan, itu tepat sasaran. Efeknya besar sekali. Jadi kita bisa melakukan urip kudu murup. Urip iki sak temene ya urup. Urup itu artinya kita berguna untuk kehidupan. Kehidupan itu mana? Ya kehidupannya multidimensi, ya multi entitas. Entitas manusia, entitas tumbuhan, binatang, bahkan entitas makhluk halus. Kita kalau sedekah, urip murup, kita berdharma ya harus meliputi semua itu. Nah, itu sudah kena kan di sini.
Makanya kalau yang melaksanakan bancan weton itu kan sesungguhnya tanggung jawab seorang ibu kepada anak. Kita dipintos royo, kita diminta bantuan untuk membuatkan bancan weton, kita mengambil alih tanggung jawab kewajiban orang tua. Sebelumnya kita dalam melakukan prosesi bancan weton itu pasti selalu mohon izin, minta izin kepada para orang tua yang kita bancai. Makanya ada di situ nama ibu kandung juga. Kita sebut ibu, kalau yang sudah menjadi leluhur itu bahkan lebih mudah komunikasi. Ada yang ibu yang sudah almarhum itu dari yang kita bancai weton itu kita datang kemari, kula matur nuwun sanget nggih, anak kula sampun dipun tanggung jawab, kula sampun dipun saged pun laksanakaken, matur nuwun sanget. Itu ada berkali-kali seperti itu. Maka kita kalau permisi dulu, kita akan memerankan sebagai orang tua untuk melaksanakan kewajiban orang tua kepada anak yang dibancai weton itu. Nanti dari situ masih harus dilihat lagi kualitas dari bahan bancakan weton. Kalau kualitasnya bagus, beras kita pakai yang sekilo 20.000 seperti yang kita makan sehari-hari. Ya nggak boleh kita sedekah, masa yang kita sedekahkan lebih jelek dari yang kita makan sehari-hari. Itu namanya sadis, itu kejem, itu sedekah kesombongan namanya. Kalau kita sedekah itu ya apa yang kita berikan kita bagi, terutama makanan itu ya harus apa yang kita makan sehari-hari. Jangan kok dibalik, wah kan ini hanya untuk sedekah, kasih aja beras yang 15.000. Lah ya jangan seperti itu. Apa artinya ketulusan? Makanya yang hal-hal seperti itu seringkali membuat orang itu merasa sudah sering sedekah tapi hidupnya tetap aja sengsara menderita. Ya saya suruh evaluasi, nah selama ini kamu sedekah ke siapa? Ternyata yang kamu sedekahkan itu untuk membantu sekolah anak-anaknya para pemain judi yang selalu kalah. Ya nggak ada efek. Bapaknya nggak punya duit untuk membiayai sekolah karena uangnya buat main judi kok, main judol. Ya terang nggak ada efeknya kita bantu. Sebenarnya kan itu sudah makmur, sudah tercukupi. Tapi karena nggak punya duit untuk main judi. Orang yang seperti itu nggak bisa ditolong. Kalau kita mau nolong, carilah bapak-bapak yang kerja banting tulang, jungkir walik. Sehari kerja 14 jam. Tapi uang yang didapat sedikit. Karena pekerjaannya hanya pekerjaan yang sangat kasar, menguti barang-barang ini atau kuliah apalah. Nah itu yang harus kita kerjakan. Jungkir walik kerja keras sehari, uang yang didapat sedikit tidak sepadan untuk biaya sekolah. Kita handle. Karena yang namanya dharma itu akan ada nilainya ketika kita mengambil alih tanggung jawab atau kewajiban yang harus orang lain lakukan. Misalnya nih Mas Santoso, ini Romo punya kewajiban untuk nyekolahke anak, tapi Romo ini hasilnya sangat minim, biaya sekolah ini gede. Mas Santoso memberikan sedekah ke Romo, ya sudah ini Romo saya bantu untuk anak. Itu kan Mas Santoso mengambil kewajiban saya sebagai orang tua untuk biayai anak. Nah, dalam urusan dharma, ketika kita mengambil kewajiban yang seharusnya untuk orang lain lakukan, itulah baru yang namanya dharma. Oh kalau begitu kita kalau memberi makan pada anak sendiri bukan termasuk dharma. Ya mungkin termasuk, tapi nilainya kecil banget. Karena itu kita melaksanakan kewajiban sendiri. Kalau kita meninggalkan kewajiban itu berarti kita yang downgrade. Kita menjadi orang yang tidak ada tanggung jawab. Jadi kalau kita memberi makan, nyekolahke anak sendiri ya itu tanggung jawab kita. Kalau dihitung dharma kalah dibanding ketika kita nyekolahke anake wong sing ra mampu. Sangat logis kok. Lho kok anak sendiri kenapa kok kita yang tanggung jawab? Lah ya sing gawe sapa? Ya kan? Kembali ke diri kita. Kita yang memang rencana membuat, memproses regenerasi atau menciptakan generasi baru, ya kita tanggung jawab untuk mendidik, membesarkan, ngingoni, nyekolahke. Tapi kalau kita menghandle tanggung jawab orang lain, ya itulah yang namanya dharma. Makanya kalau kita memahami sampai di situ kita baru paham, oh ya ternyata orang tua itu memiliki kewajiban tanggung jawab untuk bancai weton anaknya, misalnya begitu. Orang tua bertanggung jawab untuk menyedekahi anaknya. Ya kalau dalam Islam mungkin itu bentuknya akikoh, tapi kan seumur hidup hanya sekali. Kalau di Jawa ini ya setiap 35 hari sekali bisa melaksanakan seperti itu. Terima kasih kepada Pak Momong, itu sama saja terima kasih kepada Roh Jagat Agung atau Tuhan Yang Maha Kuasa ini. Makanya ada testimoni orang tua dari Belanda,
anaknya juga orang Belanda. Itu ketika bancai weton anaknya. Begitu mulai melaksanakan bancaan weton, minta tolong ke Romo di sini, kan udah lintas benua nih, tapi tetap efektif, nggak ada pengaruh. Langsung merasakan, saya kok hidup saya jadi makmur ya. Tadinya memang uang serba pas-pasan ngepres, tapi saya nekat. Karena saya memahami ini tanggung jawab orang tua pada anak. Saya hanya ingin mengantarkan anak saya itu sukses, lahir batin. Itu pikiran orang sana bisa sampai seperti itu. Ternyata yang ikut mendapatkan balasan balik dari para kekuatan pamomong itu bukan hanya si anaknya yang dibancai weton. Anaknya sangat progresnya luar biasa, prestasi yang diciptakan luar biasa. Tapi orang tuanya kok jadi ikut makmur, dapat pekerjaan yang lebih bagus, penghasilan lebih besar. Yaitu karena kekuatan pamomong ini untuk memberikan balasan kebaikan itu juga bisa melalui orang tuanya, kan orang tuanya juga sudah mengeluarkan sedekah untuk bancaan weton. Jadi seperti itu. Maka kadang orang itu kalau nggak paham itu ya bisa seperti itu. Romo, kalau gitu bancain aja, banyak orang-orang miskin nanti kalau sudah kaya mengembalikan 10 kali lipat atau apalah. Itu namanya bisnis. Dari niatnya saja kita udah gugur sebagai dharma, ya enggak? Walaupun kita nolongin 1000 orang bancaan tanpa mereka mengeluarkan biaya, artinya kita tanggung semua biaya, tapi sudah menanamkan tujuan maksud yang jelek atau maksud bisnis, pure bisnis. Nanti kalau kalian sudah sukses, sudah ayo tarik sini garing ngunduh, ya dari awal aja udah nilai dharmanya nggak ada. Iya, itu namanya investasi bisnis lah, sudah mbok dipilah ya. Kalau memang kita pure bisnis, bisnis. Kalau memang kita untuk dharma, dharma. Ada satu lagi yang bisa menghalangi prosesi ritual spiritual seperti bancaan weton ini. Ada juga yang ketika melaksanakan bancaan weton memang uangnya pas-pasan. Terus ngitung banget. Ini aku keluarkan segini, nanti hasilnya cucuk ora, hasilnya sepadan enggak, ngitung. Nah, dia saat melaksanakan bancaan weton itu udah hitungan banget. Jadi udah ngitung untung rugi, nanti hasil yang didapat seberapa, masuk enggak. Itulah yang kemudian justru menggagalkan, menggugurkan keberhasilan. Karena ini urusannya dengan pamomong. Pamomongnya sendiri enggak kok mau dibohongin, ditipu kayak gitu, mau diajak hitung-hitungan. Hitung-hitungan yang pelik. Ya dibaleslah sama pamomong, ganti dihitung secara pelit. Istilahnya kalau pamomong, kalimat pamomong kira-kira begini, kamu melaksanakan ini dengan penuh hitung-hitungan matematis bisnis, nggak mau rugi kamu. Padahal selama ini kamu itu sudah kami bantu, kami tuntun, kami bimbing. Si pamomong begitu. Dalam hal bukannya membalas respon baik kepada pamomong, malah tetap ngajak hitung-hitungan. Ya pembalasannya lebih kejam. Kalau ada yang seperti itu biasanya udah, saya lihat nih orangnya kayaknya sekali 2 kali udah macet, nggak akan mampu melanjutkan. Orangnya udah kayak gini, vibrasinya beda. Tapi ada juga yang bilang, Romo, saya tuh sebenarnya nggak punya uang. Saya melaksanakan bancaan yang pertama ini saya sampai minjem. Tapi saya percaya, saya tulus, saya ikhlas, saya harus gantian membalas kebaikan dari semua kekuatan pamomong saya selama ini. Apa yang terjadi? Yang tadinya sekali saja udah pesimis untuk kedua kali. Ternyata apa? Begitu melaksanakan yang pertama, kebuka rezekinya, pekerjaannya mengembang, akhirnya apa yang terjadi? Lanjut sampai 7 kali. Tapi bukan setiap orang yang gagal itu berarti tidak tulus. Karena yang namanya kehidupan ini kompleks, sangat kompleks faktornya. Ini saya kasih contohnya. Ada yang sampai 17 kali, ada yang sampai 21 kali. Kenapa? Bisa. Padahal orangnya sangat tulus. Tapi kenapa bisa sampai sebanyak itu? Yaitu yang saya katakan, kehidupan ini tidak sesederhana yang kita pikirkan secara matematis. Ternyata ada orang-orang tertentu yang memang dipersiapkan untuk menerima anugerah yang besar sekali. Tetapi saat melaksanakan bancaan weton ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mungkin, atau 9, 10, itu belum dianggap cukup memenuhi syarat, belum pantas, harus terus. Karena anugerah ini tebusannya mahal, anugerah ini kualitasnya tinggi, jumlahnya banyak, tebusannya juga banyak. Maka kita perlu yang namanya dharma yang jauh lebih besar. Karena apa? Yang namanya
anugerah itu harus sesuai dengan asas kepantasan bagi si penerima. Jadi nggak ada yang namanya mukjizat sebenarnya. Karena mukjizat itu adalah orang yang sebenarnya ngunduh dharma, ngunduh karma baik atas apa yang pernah dilakukan tapi dia lupa. Atau bisa jadi ngunduh karma baik yang pernah dilakukan oleh orang tuanya atau eyangnya zaman dulu. Dharmanya terlalu besar sehingga untuk dirinya aja nggak sempat ngunduh saat hidup. Maka dharma yang belum sempat diterima saat hidup kemudian keburu meninggal itu akan diterima oleh anak cucunya. Seperti itu. Maka kalau ada yang namanya kekayaan itu, kekayaannya bisa diturunkan sampai 7 turunan. Sebenarnya nggak cuma kekayaan, bahkan dharma pun bisa diturunkan sampai generasi berikutnya. Itu yang terjadi. Maka ketika kita harus melaksanakan dharma, kita terus melakukan prihatin, tirakat, nolong banyak orang, semua dilakukan yang baik-baik. Tapi hidup masih progresnya sedikit-sedikit. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi atau yang rahasia dari alam. Biasanya orang-orang seperti itu sedang dipersiapkan. Cuman kadang orang gagal karena apa? Keburu ngambil kesimpulan dini yang salah. Ngambil kesimpulan sangat prematur. Ibaratnya kita nonton film durasinya 2 jam. Ini baru 15 menit sudah ngambil kesimpulan. Karena kecewa dengan kesimpulan yang berdasarkan angan-angan sendiri yang salah, akhirnya orang keluar dari arena pertontonan video tadi. Ya sudah, nggak dapat apa-apa. Itu banyak yang terjadi. Maka aku kudu piye Romo nek kayak gini. Seolah-olah kok rumit ya memahami. Ya memang rumit. Tapi tidak akan rumit bagi orang-orang yang selalu mengasah batin, mengolah rasa sehingga akan selalu dibimbing, dituntun oleh Sang Pamomong Guru sejati. Setiap langkah akan menemukan keberuntungan dan keselamatan. Itulah perlunya mengolah rasa, mengolah batin supaya feeling kita itu bisa dirasakan, ditangkap, menjadi petunjuk. Orang-orang yang seperti itu ya kita sebut saja secara singkat istilahnya wong sing bisa nggayuh kawicaksanane Gusti. Bisa meraih, memahami kebijaksanaan Tuhan atau kebijaksanaan alam semesta, kebijaksanaan hukum tata keseimbangan alam. Itu nggak mudah dipahami, hanya orang-orang yang memang permonowaskito yang bisa memahami. Makanya jumlah orang bijaksana itu sedikit. Orang bijaksana itu orang yang mampu mendiagnosa masalah secara tepat dan akurat, kemudian membuat rencana untuk mengatasi semua itu dengan cara yang akurat juga. Jumlah orang bijaksana itu sedikit, harganya mahal karena akan membawa kesuksesan, kemakmuran. Tidak hanya di kehidupan pribadinya, keluarganya saja, tetapi juga akan menciptakan kesuksesan di manapun dia bekerja. Perusahaan apa dia bekerja akan mampu menciptakan prestasi, memberikan kontribusi yang besar. Itu yang terjadi. Saya kira gitu saja supaya tidak terlalu rumit menelaah semua ini. Ini kita sudah jam 10 kurang 5, kita siapkan untuk berangkat, monggo.